Ya teman-teman, ternyata 16 ya. Berarti ya fix. Jadi paket yang saya pakai itu adalah 20 Mbps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Mister YouTuber Official. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kalian semua bagaimana cara men-setting atau mengatur WiFi Totolink yang versi 4 teman-teman, agar kecepatannya itu lebih stabil. Dan ini adalah cara yang terbaru, dan beberapa settingan itu ada yang saya ubah dari yang tutorial yang sebelumnya ya. Mungkin kalian yang sudah menyimak tutorial saya dari awal, kemungkinan kalian pasti tahu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke tutorial ya teman-teman. Nah, oke, langkah yang pertama kita harus tahu IP dari WiFi kita teman-teman, alamat IP dari WiFi kita. Nah, gunanya adalah agar kita itu bisa masuk ke router atau WiFi kita. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke pengaturan teman-teman. Oke, kita masuk ke pengaturan. Lalu kita masuk ke WiFi. Nah, di sini silakan pilih ini teman-teman. Kita klik ini ya. Oke. Lalu kita geser ke bawah ya. Kita geser ke bawah dan pilih pengaturan IP ini, kita klik. Lalu pilih statik teman-teman atau statis gitu ya. Oke, kita geser lagi ke bawah dan kita perhatikan di bagian router ini teman-teman. Ini jangan di apa-apain ya, jangan diubah. Oke. Nah, ini untuk di bagian router ini kita tekan ya. Kita pilih semua. Lalu kita salin teman-teman. Langsung kita buka Google Chrome ya. Kita keluar, kita buka Google Chrome. Nah, lalu di sini di kolom pencarian kalian tempel alamat IP WiFi tadi yang sudah kita salin. Kita tempel, lalu kita klik cari atau enter ya ini teman-teman. Oke, kita klik. Nah, ini sudah selesai loadingnya. Untuk masuknya ini ya, username dan password masuknya itu defaultnya atau settingan bawaan dari router itu adalah admin teman-teman. Jadi admin gini ya, jadi kecil semua teman-teman, admin gini ya, kecil semua. Username sama password sama. Oke, username dan passwordnya tuh sama ya, jadi admin kecil semua. Langsung kita klik login. Oke, kita tutup ini, biarin aja. Kita pilih yang advanced setup teman-teman. Ini teman-teman, ini ya versi 4. Untuk versi yang 5 saya masih belum ada device-nya, jadi menyusul teman-teman ya, menyusul. Nanti kalau saya sudah beli device-nya nanti akan saya kasih tahu untuk tutorialnya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Kita pilih advanced setup, kita klik. Oke, kita tunggu ini masih loading. Setelah itu kita perbesar ya. Dan di sini kita pilih wireless teman-teman. Kita klik wireless. Lalu kita klik basic setting. Oke, kita kecilkan lagi. Nah, ini teman-teman. Untuk dari basic setting ini enabled, SSID nggak usah diubah. Langsung kita ke encryption ini teman-teman. Encryption ini kalian pilih WPA 2. Kenapa WPA 2? Karena WPA 2 itu adalah pengamanan WiFi yang sudah versi terbaru teman-teman. Jadi ini versi terbaru. Untuk limit client ini kalian sesuaikan, bisa kalian ubah atau kalian biarin aja juga nggak apa-apa. Tapi saran saya sesuaikan dengan jumlah device yang ada di rumah kalian. Misal di rumah kalian ada beberapa HP atau beberapa laptop, contoh HP 5, laptop 5. Berarti 10 ya. Nah, di sini silahkan kalian isikan 15. Jadi kalian lebihkan 5 atau lebihkan 2 atau lebihkan 1 aja gak apa-apa. Intinya jangan pas teman-teman ya. Jadi harus ada lebih 1 itu itu sudah ya bisa lah. Intinya dilebihkan teman-teman. Lebihkan 1 itu juga bisa atau 5 juga gak apa-apa. Intinya dilebihkan teman-teman ya. Maksimal 5 teman-teman. Oke. Nah, untuk di authentication mode ini pilih personal ya. Dan ini pasti di kalian juga personal teman-teman, karena defaultnya memang seperti itu ya. Settingan bawaan dari router Totolink itu untuk authentication mode itu adalah personal.
Untuk WPA 2 Cheaper Suite ini kalian pilih yang AES saja ini teman-teman, yang AES saja. Oke. Nah, jika sudah selesai kalian setting semuanya, langsung kita klik apply ini teman-teman. Kita klik apply. Nah, ini masih loading. Oke. Nah, ini teman-teman, system is rebooting. Maksudnya reboot itu ya wifi-nya mati dan hidup lagi ya. Jadi wifi-nya itu mau nge-save atau menyimpan settingan kita atau pengaturan yang telah kita rubah barusan ini teman-teman. Oke, ini kita tunggu saja, langsung kita percepat nanti ya. Nah, oke teman-teman, sudah berhasil di save atau disimpan untuk pengaturannya. Selanjutnya kita masuk ke advanced setting nih teman-teman. Advanced setting ya, advanced setting kita klik. Oke, kita geser ke bawah, ke bawah lagi, ke samping maksudnya ya. Nah, untuk band di sini ini ada band teman-teman. Ini kalian pilih yang 2.4 GHz G plus N ya, dalam kurung G plus N. Karena ini yang sudah versi cepat teman-teman. Sebenarnya saya saranin yang N saja ya, cuman takutnya di rumah kalian itu ada beberapa device yang masih keluaran lama ya. Kalau keluaran lama dia masih belum bisa membaca yang N teman-teman. Jadi hanya bisa G ya. Atau yang lama banget dia hanya bisa B seperti itu. Jadi saran saya kalian pakai yang G plus N teman-teman. Nah, untuk channel width ini saya pilih yang 20 MHz. Ini bisa disesuaikan dengan di rumah kalian teman-teman. Kalau kalian mau wifi kalian itu bisa jarak jauh ya, jarak jauh dia itu masih tetap lancar jaringannya, kalian pilih yang 40 MHz. Nah, kalau yang 20 MHz ini adalah untuk yang jaringannya dia nggak mau sampai jauh, intinya deket-deket aja seperti itu. Nah, karena berhubung saya itu makainya tidak jauh dari wifi, jadi saya pilih yang 20 MHz karena biar memaksimalkan jarak yang dekat teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk region ini disesuaikan ya. Di sini ada beberapa daerah, beberapa negara. Ada USA, Kanada, Taiwan, Eropa, Cina, Indonesia, dan other. Other tuh yang lain ya. Ini bisa milih order atau yang mana terserah. Tapi di sini kalau ada pilihan Indonesia, silakan kalian pilih Indonesia teman-teman. Jika tidak ada, kalian pilih yang Cina ya. Kenapa pilih Cina? Karena berdasarkan yang saya pahami, yang saya tahu dari beberapa channel-channel lain, tutorial-tutorial di YouTube, itu Cina itu yang paling cepat teman-teman. Nah, tapi saya nggak tahu ya, saya juga nggak bisa memastikan. Intinya kalian bisa menyesuaikan teman-teman. Kalau kalian pakai Cina ternyata masih nge-lag atau lelet ya, lemot, silahkan pilih yang Eropa. Atau misal Eropa sudah dipilih masih lemot juga, ya pakai yang USA ya, Kanada atau Taiwan ini. Nah, dan jika masih lemot juga pilih order gitu ya. Intinya kalian coba semuanya teman-teman. Tapi berhubung di sini saya ada Indonesia, saya pilih Indonesia. Karena sesuai pengalaman saya pakai Indonesia itu dia lebih stabil teman-teman dan lebih kenceng dan juga dapat bandwidth full ya, full bandwidth. Nah, kecepatannya tuh benar-benar maksimal seperti itu. Nah, untuk channel number di sini saya pilih 5. Kenapa saya pilih 5? Karena saya menyesuaikan wifi utama ya. Jadi wifi utama saya itu channelnya 5, jadi saya samain dengan channel 5. Ini bisa kalian pilih auto teman-teman. Tapi kalau di daerah kalian itu banyak wifi, saya saranin kalian pilih 5 ya. Jadi antara 5, kalau satu tuh jangan, karena satu rata-rata ya dipakai ya. Karena kalau wifi dia milih auto, otomatis dia milih satu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk saran saya dari saya yang menurut saya itu bagus ya. Saya berdasarkan riset saya sih, riset ya. Maksudnya saya cari di referensi di YouTube dan di website di Google itu untuk channel itu 5, 7 ya. 5, 7, 11, 13. Jadi 5, 7, 11, 13 itu yang paling kenceng teman-teman. Tapi di sini saya pilih 5 karena saya menyamakan wifi utama di rumah saya. Oke.
Untuk selanjutnya ini nggak usah diubah, weekend interval biarin saja 100. Oke, short DI pastikan enabled ya, short DI. Untuk WLAN partition ini disabled aja. 20 atau 40 MHz coexist ini disable aja teman-teman. Tapi kemarin ada saran dari penonton, dia menyarankan untuk dihidupkan. Tapi setelah saya cek ya, ketika 20 atau 40 MHz coexist ini dihidupkan, ternyata di saya tuh malah lemot teman-teman. Jadi jaringannya tuh nggak kenceng lagi. Nah, makanya akhirnya saya matikan gitu ya. Jadi menyesuaikan teman-teman. Kalau kalian mau dihidupin ya nggak apa-apa, coba aja nanti ya. Kalau dihidupin lancar ya dihidupin aja. Kalau nggak lancar ya matikan aja teman-teman. Oke. Untuk TX beamforming ini enable, dan RF output power ini saya pilih 100%. Kenapa saya pilih 100%? Karena agar dia maksimalkan jarak yang jauh. Paham gak sih teman-teman? Memang tadi untuk channel widthnya saya pilih yang 20 MHz karena biar dia itu maksimalkan jarak device yang dekat gitu ya. Nah tapi berhubung karena di rumah saya itu ada 2 wifi, dan 2 wifi ini saya kasih nama yang sama ya, agar dia itu bisa nyambung. Maksudnya nyambung tuh gimana? Ketika HP dia itu nyambung ke wifi yang pertama, terus menjauh dari wifi yang pertama dan dia mendekat ke wifi yang kedua, dia otomatis langsung nyambung teman-teman. Tidak perlu kita ngubah-ngubah lagi ya. Jadi seperti itu. Makanya saya pilih RF output power itu 100%. Jadi biar langsung gitu. Nggak perlu kayak nanti sinyalnya hilang dulu gitu. Hilang dikit atau gimana. Jadi langsung dia teman-teman. Langsung pindah ke wifi yang memang jaraknya dekat dari HP tersebut. Dan namanya juga sama. Kalau namanya beda harus diganti sendiri teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai settingannya kita atur semua, sama kita klik apply juga. Oke, di sini nggak saya klik apply ya karena memang saya sudah atur. Nanti jika udah diklik apply otomatis wifi akan mati lagi ya kayak yang tadi ya. Jadi mati dan hidup lagi. Nanti tunggu saja sampai hitung mundurnya selesai. Oke, jika sudah selesai kita masuk ke WPS setting teman-teman. Di WPS setting ini silakan kalian centang disable pin. Kita centang ya, kalian centang disable pin lalu klik apply. Bang, kenapa kok harus dicentang disable pinnya? Agar wifi kalian itu tidak mudah dibobol teman-teman. Karena ada beberapa aplikasi itu dia menggunakan pin otomatis teman-teman. Jadi dia tuh meregenerasi membuat pin yang sangat banyak banget, dan itu otomatis dan acak, dan dia itu berusaha untuk menyambungkan ke wifi dengan pin-pin yang sudah dia buat seperti itu. Nah kalau kita hidupkan pin kita, otomatis nanti orang lain ya yang menginstal aplikasi tersebut dan dia mencoba cara tersebut, dia bisa langsung nyambung ke wifi kita teman-teman. Jadi ini sangat merugikan ya kalau kita nggak kita centang tuh, merugikan kita teman-teman, karena bisa dibobol untuk wifi kita oleh orang lain. Nah oke teman-teman, jadi hanya itu saja untuk cara setting wifi agar kecepatan stabil. Nah sekarang kita coba untuk tes kecepatan internetnya teman-teman. Kita tes kecepatan internet. Oke. Di sini untuk paket internetnya saya adalah di 20 Mbps teman-teman. Kalau udah 20 10 ya, saya agak lupa ya. Intinya kita coba cek aja ya kecepatannya dia sampai berapa. Oke, di sini bandwidthnya sampai 15. Oke. Ya. Ya teman-teman, ternyata 16 ya. Berarti ya fix. Jadi paket yang saya pakai itu adalah 20 Mbps ya. Bang, kok nggak sampai 20 Mbps gitu? Kenapa? Karena di rumah saya itu terbagi untuk beberapa rumah teman-teman. Jadi saya itu orang tua saya itu berlangganan wifi, dan itu urunan oleh 3 orang.
Jadi tiga orang pakai satu wifi teman-teman, makanya jadi kecepatannya terbagi-bagi. Oke, nah ini sudah ada tandanya dari hasil uji kecepatan internet. Koneksi internet Anda cepat, latensinya 23. Jadi ini pingnya 23 teman-teman, dapat 23. Koneksi internet Anda seharusnya dapat menangani beberapa perangkat yang streaming video HD secara bersamaan. Untuk upload kita dapat 5 MB ya, 5,5 MB, dan download kita dapat di 16,7 MB. Nah, oke teman-teman, jadi cukup itu saja untuk tutorial cara apa? Jadi untuk tutorial cara setting atau mengatur WiFi Totalink agar kecepatan lebih stabil. Nah, jika kalian masih bingung atau ada yang ditanyakan, silahkan isi kolom komentar di bawah. Nanti kita akan diskusi bareng di sana. Atau bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di deskripsi di bawah ya. Nanti jika saya nggak sibuk, saya akan langsung fast respon teman-teman. Oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike saja, nggak apa-apa. Dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.